Sobat Upex, kita masuk di sesi 4 perbincangan kita dengan Kepala Madrasah Sanawiyah 1 Makassar, Bapak Sulfikar Nur. Berikut perbincangannya. Itu kegagalan dalam mengajar. Jadi keberhasilan guru mengajar itu ketika dia tuntas, Pak. Tercapai ketuntasan minimal, Pak. Tercapai. Itu yang saya bisa berikan gambaran. Iya. Saya sangat tertarik sekali Pak, sekolah tanpa PR. Nah, ini memang dulu cukup masalah buat saya kalau PR. Baik Pak, Pak Sul, terima kasih banyak. Ini waktunya kurang lebih hampir 1 jam ya, Pak. Kita berbincang. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya diskusikan, tanyakan, perbincangkan, tetapi kita dibatasi oleh waktu. Dan Pak Sul ini banyak aktivitas. Kita tidak ingin mengambil banyak waktunya beliau. Mungkin di akhir bincangan kita mungkin ada masukan atau saran terkait dunia pendidikan menghadapi era digital ke depan, Pak. Silakan. Terima kasih banyak. Kita ini berada di era generasi Z. Generasi luar negeri itu sudah melakukan bukan hanya 4.0. Revolusi industri 5.0 dia. Iya. Jadi memang luar biasa mereka luar negeri. Sekarang kalau kita tidak mampu menyesuaikan, beradaptasi dengan perkembangan, maka guru-guru kita di Indonesia ini akan mengalami ketertinggalan. Iya. Jadi harapan kami adalah kemampuan, percayalah bahwa guru-guru di sekolah dan di madrasah itu hebat, Pak. Iya. Percayalah bahwa guru-guru madrasah itu, guru-guru yang ada di Kemendikbud dan di Kementerian Agama itu sebenarnya luar biasa, Pak. Cuma belum disentuh, belum serius, belum melakukan sebuah agen perubahan dan kebijakan baru terkait dengan bagaimana pengembangan pendidikan. Perubahan kurikulum ini adalah merupakan arah baru, Pak. Alhamdulillah luar biasa perubahan kurikulum. Insya Allah mudah-mudahan itu akan menjadi motivasi buat guru-guru untuk menaikkan keberhasilan dunia pendidikan di Indonesia. Tetapi pesan saya adalah untuk menjadikan sekolah yang maju itu dibutuhkan memang kesadaran seorang kepala sekolah atau kepala madrasah untuk mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Mana anggaran yang tidak perlu, mana anggaran yang sangat efektif. Teman-teman semua, guru-guru di Indonesia, dengan menggunakan teknologi itu memudahkan pekerjaan. Ya, tadi kan saya sudah katakan bahwa perlu juga ada filter untuk cakap digital. Jadi jangan kita kebablasan dengan teknologi, tapi kita harus juga mampu mengatasi, mencari solusi bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan atau berbau negatif. Karena sekarang ini banyak di antara masyarakat, orang tua siswa yang khawatir dengan kemajuan teknologi ini. Tapi kita berada di eranya dan kita berada di dunia milenial, tentunya kita harus mampu beradaptasi, tetapi jangan lupa tetap perlu kita melakukan sebuah penyaringan atau filter-filter atau konten-konten yang tidak. Pemerintah memikirkan itu pasti, bagaimana yang negatif itu hilang, kan bisa dihilangkan sebenarnya kalau kita mau. Itu yang saya harapkan. Jadi kemudian siswa kita, sebenarnya siswa-siswa itu sudah pintar semua, Pak. Tetapi dibutuhkan juga mereka dukungan kita. Jadi memang dalam dunia pendidikan harus selalu berkolaborasi, Pak. Jadi sekarang mengajar guru-guru Indonesia itu harus memperlihatkan yang nyata, Pak. Harus melihatkan bukti. Anak-anak kita akan percaya dengan apa yang kita ajarkan kalau kelihatan buktinya, Pak. Kelihatan. Misalnya mengajarkan tentang kubus, balok itu. Mana bukti kubus dan balok dalam dunia masyarakat? Jangan sekedar kita paham, oh kubus ini. Tapi anak tidak tahu, oh ternyata kubus itu diimplementasikan di gedung-gedung yang bertingkat. Kan gitu ya? Itu yang diharapkan. Jadi itu Pak. Jadi di era sekarang, mari kita bersama-sama menyadari, kapan lagi kalau bukan sekarang, saatnya kita melakukan perubahan dengan sistem sekolah digital dan madrasah digital. Madrasah digital itu maksudnya adalah seluruh layanannya adalah berbasis teknologi. Mengapa seperti itu? Karena memang sudah menjadi tuntutan. Jadi
harapan kami seperti itu yang harapkan. Kemudian terkait dengan anggaran tadi, kalau saja anggaran efektif, insya Allah dengan keefektifan keanggaran kita bisa menyiapkan sarana digital semampu kita. Kalau tidak mampu dulu misalnya seluruh madrasah, seluruh kelas, ya ada sampling dulu lah yang bisa menjadi inspirasi. Minimal satu dulu kelas, mungkin dari semester ke semester bertambah atau dari tahun ke tahun bertambah sehingga nanti keseluruhan sekolah akan mengalami perkembangan. Janganlah mau berubah langsung berubah sekaligus. Ya satu kelas dulu lah minimal, bertambah 2 kelas, 3 kelas. Tergantung motivasi dan kerja kerasnya. Tapi kalau saya pribadi ngapain tunda-tunda? Ya, kalau bisa ada sekarang, kalau bisa sekarang, kapan lagi? Dan ingat Pak, kita diberi amanah tidak selamanya. Selama kita memimpin dan bisa untuk positif, lakukan saja yang terbaik. Itu prinsip kami Pak dalam bekerja, bahwa kalau kami tidak berada di posisi itu lagi misalnya, itu kan kita sudah berbuat maksimal untuk kemajuan bangsa Indonesia, untuk kemajuan negara kita. Jadi banyak sebenarnya Pak program-program kami. Ada di madrasah kami ada program literasi bahasa, ada program satu siswa satu prestasi, ada program satu siswa satu karya. Itu adalah merangsang anak untuk mereka menggali soft skill. Karena setiap anak itu punya kecerdasan tersendiri Pak. Makanya kita tidak boleh pandang enteng anak-anak kita. Mungkin di sisi lain mereka cerdas, tapi di sisi lain juga mereka punya kekurangan. Di sisi lain anak kita, setiap anak punya bakat yang minat yang berbeda. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Guru-guru kami juga demikian. Guru-guru Indonesia mampu sebenarnya, cuma butuh penguatan, butuh konsentrasi untuk melihat bagaimana guru-guru kita ini mampu untuk beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Itu Pak. Harapan saya seperti itu Pak. Jadi saya yakin seluruh sekolah, SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, MA, dan MAK, itu saya yakin mampu. Modalnya hanya 3 huruf saja. Mau Pak. Terkait anggaran, fasilitas, sumber daya, ada semuanya Pak. Tinggal kemampuan saja. Tapi jangan lupa ya, cakep digital itu penting. Tapi yang paling terpenting adalah filternya, jaringannya, saringannya. Supaya anak-anak tidak kebablasan dan sebagainya terkait dengan teknologi. Terima kasih, mungkin ini yang bisa saya berikan gambaran terkait dengan Pak Sulfikar Nur. Baik, sahabat UPEX, perbincangan hari ini luar biasa, sangat menginspirasi. Sosok Pak Sulfikar Nur yang mampu mentransformasi, revolusi dari konvensional ke pembelajaran digital, dan itu sebelum pandemi. Nah, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bisa menginspirasi, utamanya para guru, orang tua, siswa, dan bisa kita jadikan pelajaran ke depan sehingga bermanfaat bagi kita semua. Untuk lebih lengkapnya, silahkan nonton di channel YouTube kami UPEXCO ID, atau Anda ingin mendengarkan, bisa Anda dengarkan di Spotify, atau Anda ingin membaca lebih lengkap, bisa di Harian Ujung Pandang Express dan portal upex.co.id. Demikian perbincangan kami. Terima kasih banyak Pak Sulfikar Nur. Mudah-mudahan tidak bosan ke kantor kami Pak, ke studio. Kami sangat bangga dan bersyukur diperlukan untuk berbagi. Mimpi kami memang seperti ini Pak. Berbagi praktik baik. Mudah-mudahan bisa orang meniru dan bisa kita sama-sama punya visi dan bermanfaat bagi semua orang Pak. Alhamdulillah. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.